tema paradigma yang diubahkan. Paradigma bahasa Indonesia yang paling gampang dimengerti adalah pola pikir. Ya, pola pikir. Nah, ibu bapak saudara-saudara dikasih Tuhan, seorang manusia itu akan jadi apa, akan bagaimana, akan kemana tujuan hidupnya, itu tidak tergantung uangnya. Lalu ditentukan oleh apanya? Ditentukan oleh pola pikirnya, oleh paradigmanya. Itu saya mau tanya, siapa yang pernah tahu kenapa ada handphone? Sejarahnya pernah tahu tidak? Ya, saya cerita. Dari dulu yang namanya telepon itu bagaimana? Nancap di rumah, betul? Dari dulu sejak telepon pertama kali ditemukan, maka orang yang harus ikut telepon. Karena telepon dulu nggak bisa dibawa kemana-mana. Lalu ada seorang yang punya pola pikir baru. Bagaimana caranya supaya telepon itu nggak sombong? Ngerti istilahnya? Kenapa dia berpikir telepon itu sombong? Ayo coba jawab. Karena kita yang perlu mereka. Jadi kita harus ikut. Kita nggak bisa perintahkan telepon ikut kita. Nah, orang ini putar otaknya. Bagaimana caranya supaya telepon itu yang ikut kita? Nah, muncullah handphone. Ternyata segala sesuatu yang mengalami perubahan, ya dengarkan, segala sesuatu yang mengalami perubahan itu bukan sarjana ini, doktor itu, uang ini, tidak. Yang membuat semua perubahan adalah di situ ada orang-orang yang pola pikirnya itu diubah. Nah, sekarang kalau saya sudah jelaskan ini, maka saya tanya balik. Tolong ibu bapak jawab, para pemimpin, gembala-gembala, mbak Tuhan yang hebat, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau begitu, apa lawan kata paradigma yang diubahkan? Apa lawan katanya? Tidak diubah. Jangan Pak, jangan nyebut paradigma yang gak diubahkan. Bukan. Memang begitu, tapi kan gak enak kalimatnya. Paradigma yang gak diubahkan. Statis. Orang yang kaku. Semua orang yang anti perubahan berarti dia kaku. Bahasa anak-anak kuno. Tahu kata kuno? Orang yang gak mau berubah. Saya tidak tahu nenek moyang orang-orang Belitang ini, Dayak Belitang sini ya. Dayak apa paling besar di sini? Dayak bukan, Sintong itu nama daerah. Bapak ini pasti bukan orang sini itu. Bapak enggak. Bapak Sumatera ya? Dari mana? Sumatera Pak? Oh, Kalimantan. Kenapa? Kapuas Hulu. Oh, masuk Kapuas Hulu. Saya aja baru berapa jam di sini tahu arti kata Sintang. Ternyata itu dari bahasa Tionghoa. Senentang. Tadi saya diterangkan. Saya itu kalau sampai daerah baru saya selalu tanya. Saya mau bongkar sejarahnya. Kenapa? Dalam waktu cuma berapa jam saya sudah diberitahu ini Senentang. Ternyata orang-orang Tionghoa yang datang ke kampung ini berapa ratus tahun yang lalu. Saya tuh kagum. Ini kan jauh dari laut. Bagaimana mereka bisa sampai ke daerah ini? Ternyata ada sekelompok orang di sebuah kampung di Cina Selatan, bagian selatan, yang ingin cari tanah perjanjian, yang memberi harapan.
Maka mereka mengatakan senentang, artinya di sana ada tanah perjanjian. Dipendekkan jadi Sintang. Nah, ini daya apa paling besar di sini? Suku apa dayanya? Kalau daerah Ngabang, Kanahe, ya daerah Senggoledo itu Bekati. Sini daya apa? Apa? Iban ada desa. Oke ya, pokoknya begitu. Nah, bayangkan. Tadi waktu kami makan sarapan pagi di Pastori GKI, lalu saya lihat ada foto kuno hitam putih orang kulit putih. Saya tanya Pak Gembala, siapa mereka? Oh, ini misionaris pertama yang mengabarkan Injil di tanah ini. Nah, tahun 2010 yang lalu anak pertamanya yang ada di foto itu foto dibuat tahun 32. Terus saya tanya umur berapa anak pertama? Aduh, saya lupa juga. Nah, ternyata ada misionaris yang datang ke sini tahun 32 dan membawa Injil di tanah ini. Baptisan pertama bukan orang Dayak, tapi orang Tionghoa. Sebab keluarga Mo, nggak salah ya, ini misionaris dari Tiongkok, diutus Dr. Jafri ke daerah ini karena Dr. Jafri tahu di sini banyak orang Tionghoa. Maka baptisan pertama siapa? Hoting atau siapa tadi? Nah, cucu dari baptisan pertama di tanah ini sekarang jadi misionaris di Hong Kong. Cucunya. Wah, saya suka mendengar cerita-cerita seperti itu. Untuk melihat betapa susahnya mereka dulu masuk ke tanah ini. Sekarang saja walaupun ada jalan raya, tadi malam kami hampir bengkok-bengkok badan ini karena jalan rusak seperti itu. Apalagi zaman dulu cuma pakai jalan air. Nah, saya mau tanya, apa yang terjadi seandainya ada orang-orang tua kita yang anti perubahan untuk daerah ini? Lalu mereka ngotot, jangan merubah apa-apa. Kalau dulu cara makan kami pakai daun, saya diganti. Kalau dulu begini, harus begini. Kira-kira kalau tidak ada orang-orang tua kita dulu yang punya paradigma baru, kira-kira tanah ini daerah ini jadi apa? Statis, tertinggal, pasti masih hutan belantara. Nah, saya harap mulai hari ini semua kita yang ada tes di tempat ini dengan paradigma baru. Saya percaya tujuan sidang sinode yang ke-25 dari Gereja Persekutuan Sidang Kristus diharapkan semua ibu bapak sebagai pemimpin-pemimpin di daerah-daerah harus membuat perubahan. Amin. Kalau ibu bapak saudara para pemimpin pulang dari sinode ini tidak membawa perubahan di hidup lebih dulu, lalu keluarga, lalu jemaat, lalu masyarakat, maka sidang sinode yang ke-25 ini disebut gagal. Betul? Jadi musuh utama perubahan paradigma itu bukan setan. Saya harap jangan dikit-dikit nyalakan setan. Kasihanilah mereka sedikit saja. Setan itu nggak perlu disalahkan, dari dulu sudah salah. Maka itu kalau kita sibuk menyalahkan setan, yang rugi kita sendiri. Ngapain kita sibuk nyalakan mereka? Saya ulangi, yang memusuhi perubahan itu bukan setan, tapi itu cara kita berpikir. Cara kita berpikir ini yang menghambat pekerjaan Roh Kudus. Mari kita buka ayat pertama, Efesus 4 ayat 23. Jangan marah ya, saya akan ngomong berapa kalimat memang yang kurang enak, tapi ini fakta. Biasanya
yang sulit untuk merubah pola pikir ini, aduh, jangan marah ya, jangan marah. Yang mudah atau yang tua? Yang mana? Yang lain nggak dengar saya ngomong apa? Saya tanya lagi, biasanya yang sulit untuk merubah pola pikir itu yang muda atau yang tua? Saya nggak tahu maksud saudara tertawa itu apa, saya tidak tahu. Tapi tolong yang muda-muda hormati yang tua juga. Amin. Dalam arti kalau yang tua belum bisa ngikuti, ada satu cara, gendong yang tua. Tahu gendong? Jadi gendong diangkat untuk bisa maju sama-sama. Nah masalahnya kalau yang digendong nggak mau, ya nggak tahu udah mau jadi apa. Jadi harus ada perubahan. Kita bersyukur bahwa di tanah ini Bupati Saudara Pak Milton Crosby. Maka itu kalau saya datang satu daerah itu saya tuh teliti. Pokoknya tempat pertama yang saya kunjungi, saya ingin tahu semua informasi. Tadi di Pasturi GKI saya baca semua yang ada di dinding itu tentang ini, tentang itu, saya ingin tahu. Waktu makan siang tadi kami di Sungai Yordan, banyak terus yang saya baca. Nah tadi sambil jalan, ya Pak Titus yang mengantar saya, yang Pak Polisi yang kontraktor gedung gereja ini ngajak saya. Saya lihat kiri kanan, ada satu tulisan di pojok sebelum naik jembatan itu nyebrang. Ternyata saya baru tahu, Pak Milton Crosby itu yang mencanangkan Provinsi Kapuas Raya. Saya baca ada 5 poin. Mengapa harus dimekarkan? Nah saudara, berarti bupati saudara itu pribadi yang suka perubahan, nggak mau statis. Betul tidak? Nekat loh. Kalau saya lihat lokasi kita yang jauh dari laut, ini sulit untuk menjangkau. Tapi Pak Milton luar biasa. Terus saya maju lagi, saya cari sejak kapan Pak Milton ini mencanangkan. Begitu turun jembatan, kami membelok ke kanan, ada baliho besar lagi. 16 Agustus 2006. Itu pertama kali Pak Milton mencanangkan provinsi sendiri. Terus saya lihat Pak Milton ini 2 periode. Betul ya? 2005, 2010, 2015. Kalau dia jadi bupati tahun 2005, lalu 2006 dia mencanangkan itu, berarti kurang lebih setahun sudah ada sebuah terobosan yang luar biasa. Ngerti ya contoh-contoh ini? Maka itu saya harap ibu, bapak, saudara-saudara semuanya pulang dari sinode yang ke-25 ini jangan statis. Ikuti Roh Kudus. Menurut Alkitab, agen perubahan terhebat dan terbesar itu Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus itu membawa pemulihan luar biasa. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya dari Kejadian pasal pertama. Oke, kita baca dulu. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 23. 1, 2, 3. Supaya kamu dibarui. Di mana kita? Roh dan pikiranmu. Jadi ribuan tahun yang lalu, pada surat Efesus, Paulus diurapi Roh Kudus untuk menulis. Yang perlu diubah, dibaharui dalam hidup kita, itu pertama roh. Dan itu jelas. Karena roh ini yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Betul? Setelah roh, nggak boleh putus. Naik ke pikiran. Ini paradigma yang harus diperbarui. Oke, kita lihat. Kejadian 1 ayat 1.
pada mulanya Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi. Pertanyaan saya, menurut ayat ini berarti langit dan bumi sudah diciptakan atau belum? Jangan ragu-ragu, jawab, salah pun tidak apa-apa. Ayo, menurut firman ini langit dan bumi sudah diciptakan atau belum? Sudah. Lah ini apa yang saudara baca tadi? Nah, itu bukti paradigma saudara masih lama. Lu sudah. Bahasa Jawa bilang ndelek tertulis gini loh. Jelas-jelas tertulis begini. Pada mulanya Tuhan menciptakan donat dan pisang goreng. Masa begitu? Loh, saya tanya kok tertawa. Dia ciptakan apa pertama? Ya kenapa bilang belum? Saya tahu, sebab saya pun pernah jawab seperti saudara waktu masih paradigma lama. Maka itu saya bisa mentertawakan saudara, karena saya dulu ditertawakan juga. Mengapa di paradigma yang lama, pola pikir yang lama, kita tidak mengakui firman ini? Sebab ayat 3 sampai ayat 26 kan ada penciptaan. Lihat atau tidak? Lihat ayat 3 sampai ayat 26. Nah, ini paradigma yang lama. Ternyata begini saudara, di ayat 3 sampai ayat 26 itu bukan penciptaan langit dan bumi. Itu isinya. Baca baik-baik. Dari ayat 3 sampai ayat 26 tidak ada penciptaan. Isi pohon baru, apa binatang semuanya. Nah, ini rahasia luar biasa. Pelan-pelan ya saya ngomong. Janji ya, paradigma harus baru. Di samping hal yang statis itu musuh perubahan. Yang kedua adalah konsep yang lama di otak ini. Kalau kita sudah terkonsep, misalnya kalau kita makan harus begini. Ternyata ada pola baru yang diajukan. Wah, nggak bisa. Saya nggak mau terima ini. Rugi. Nah, untuk menerima paradigma baru harus meninggalkan konsep lama. Betul? Selama masih ada konsep lama, kita nggak bisa terima yang baru. Nah, konsep lama kita itu diajar ayat 3 pasal 1 sampai ayat 26 itu penciptaan. Tapi bukan langit dan bumi. Langit dan bumi sudah selesai di ayat 1. Lihat ayat 2. Kejadian 1-nya, Roh Kudus tolong, karena kami akan kau buat kaget-kaget sebentar ini untuk menerima paradigma baru dalam nama Yesus. Bumi belum berbentuk. Terjemahnya kurang tepat. Yang betul itu begini. Bumi berubah bentuk. Nah, ini masalah. Jadi saudara, antara ayat 1 sampai ayat 2, saya nggak punya waktu untuk membuktikan, apalagi nggak ada internet. Kalau saudara punya internet, tidak kaget. Antara ayat 1 dan ayat 2 kejadian ini, itu jaraknya bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun. Kita tidak tahu. Nah, kalau saudara ingin tanya, anak-anak pasti pernah tanya, di zaman kapan ada dinosaurus? Tahu dinosaurus? Gede-gede bukan? Binatang zaman purba. Kemana mereka semua tidak ada? Jawabannya di ayat ini. Dinosaurus
Dan binatang-binatang purba ada di ayat 1 Kejadian 1. Karena pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ini zaman purba. Manusia belum ada. Manusia ada setelah itu. Nah, mengapa bumi berubah bentuk? Karena ada yang merusak. Kalau kita belajar dari bapak-bapak gereja, Lucifer jatuh, betul? Karena dia sombong, betul ya? Itu Yesaya 14. Nah, waktu dia sombong dan dihukum, Yahweh Tuhan membuang dia kemana? Ke bumi. Jelas. Mengapa Yahweh Tuhan buang Lucifer ke bumi? Karena itu yang dia tuju. Nah, begitu Lucifer jatuh ke bumi, nah, teori ilmu pengetahuan menulis itulah Big Bang. Bumi ini diciptakan karena ada benturan besar. Ada meteor yang jatuh merusak bumi. Nah, di situ bumi berubah bentuk. Lalu kalimat berikut dan apa? Ayat 2 dan apa? Ayo Alkitab saudara baca. Bumi berubah bentuk dan kosong. Nah, pelan-pelan. Kalau disebut kosong, berarti tadi ada isinya tidak? Nah, itu dia. Tadi ada isinya. Lalu kemana semua isinya ini? Jawabannya hancur dan mati. Karena benturan tadi itu. Sudah begitu terjadi apa lagi? Baca Alkitab saudara. Gelap gulita. Berarti tadi terang gak? Terang. Karena Tuhan itu terang. Ketika Lucifer masuk ke bumi, kacau. Bumi berubah bentuk, kosong, gelap gulita. Baca Alkitab saudara. Dalam kondisi bumi berubah bentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, siapa yang muncul sebagai agen pembaruan? Baca. Nah, jadi Roh Kudus sudah bekerja sejak Kejadian pasal 1. Ini luar biasa. Dan Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini, ya atau tidak? Maka itu, di mana saja ada kekacauan, ada perubahan-perubahan kacau dari pekerjaan yang salah, gelap gulita dan semuanya, jangan pernah panik. Izinkan Roh Kudus yang hadir, pasti dia membawa pembaruan di situ, saudara. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Artinya inspeksi. Tahu kata inspeksi? Meneliti, investigasi. Lihat, mengapa di semua negara di dunia, termasuk yang terakhir di Aceh, 3 hari lalu juga ada gempa besar, korban sekian banyak. Maka yang diutus pertama oleh pemerintah adalah tim SAR yang menginvestigasi apa saja kerusakan, apa saja korbannya, kenapa begini, betul tidak? Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika kekacauan terjadi, Roh Kudus yang bekerja. Maka itu dalam sidang yang sinode ke-25 ini, kita harapkan Roh Kudus membarui kita semua. Amin. Karena itu pekerjaannya, bukan yang lain. Paradigma kita, pola pikir kita bisa diubah karena Roh Kudus. Ini dasar. Begitu Roh Kudus sudah melayang-layang di atas permukaan air, saudara lihat cara penulisannya. Ada jarak lagi antara ayat ini. Nah, saya mau tunjukkan rahasianya. Saudara baca di kitab-kitab lain dan pasal-pasal lain. Cara penulisan itu beda. Kenapa?
Ya artinya begini, coba ya kalau saudara punya Alkitab, dua sebelah kiri kanan buka. Kejadian 1 itu setiap ayat dengan ayat yang lain ada spasi tidak? Lihat Alkitab saudara, ada spasi tidak, jarak tidak? Ada. Di pasal yang lain tidak ada, kecuali perikop yang berubah. Betul? Coba buka Alkitab saudara. Mengapa penterjemah Alkitab menulis ada spasi ayat 1 spasi lagi, ayat 2 ke 3 spasi lagi, 3 ke 4 spasi lagi? Karena memang ini ada tenggang waktu yang cukup lama yang kita nggak bisa hitung. Jadi di kejadian 1 ini saudara, kenapa ada spasi antar ayat? Karena memang ada jarak waktu yang luar biasa. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi agen perubahan itu cuma Roh Kudus, bukan siapa-siapa dalam hidup ini. Jadi kalau kita ingin mengalami perubahan, hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Pasti kita akan mengalami pembaruan. Oke, saya akan tunjukkan 2 ayat kepada saudara. Kalau Roh Kudus itu tidak statis, Roh Kudus itu selalu bergerak, tidak berhenti. Yang pertama, kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi siapa? Penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa terhadap gereja? Baca, yang akan apa? Mengajarkan berapa hal? Segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Saya tanya kepada saudara, ini yang mutu-mutu namanya Markus, hamba Tuhan dari Jakarta, tim kami juga. Saya tanya, apa yang terjadi dalam hidup murid kalau diajar oleh guru yang tahu segala sesuatu? Muridnya jadi apa? Ini penting supaya ini masih pada konsep perubahan paradigma. Saya tanya, bukan cuma hebat kalau ada guru bisa mengajar murid-muridnya tentang segala sesuatu. Bukan cuma hebat. Sebutkan, ada nggak yang membosankan? Jawab, ada nggak yang membosankan? Maaf, kata ini akan saya jadikan ukuran. Jujur ya, kalau kita hamba Tuhan mau melayani rasa jenuh, capek, bosan, bingung, mau khotbah apa lagi nih ya? Mau ngajar apa lagi nih? Maaf, berarti saudara sedang dalam keadaan statis. Yang kedua, kalau jemaat saudara lebih semangat kalau dengar arisan atau ucapan syukur daripada kebaktian minggu. Ngerti maksudnya? Berarti saudara sedang ada dalam paradigma yang lama. Jadi si gembala jenuh, jemaatnya double jenuh. Jujur loh saudara, siapa yang menjelang minggu itu sudah stres duluan. Aduh, kok minggu lagi ya? Ini saya mau melayani apa ini? Saya ini mau bagaimana ini? Ngerti contoh-contoh ini saudara? Pokoknya siapa yang mengalami kebosanan dalam pelayanan, berarti orang itu, hamba Tuhan itu, pemimpin itu, pelayan itu sedang dalam status yang berbahaya. Kalau Roh Kudus itu guru yang mengajar kita tentang segala sesuatu, berarti tiap hari ada hal baru enggak? Apa yang terjadi bagi murid-murid kalau punya guru selalu ngajar yang baru? Murid itu semangat enggak bangun paginya? Semangat enggak bangun paginya? Coba jawab. Semangat, karena nunggu. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi hari ini ya? Maka itu saya pakai satu fakta.
tahun 78 sampai tahun 82 saya itu ikut pelajaran Alkitab di Surabaya yang mimpin pendeta Dr. Yusuf Bijaksana, Yusuf BS. Pernah dengar nama itu? Orang hebat. Salah satu teori yang saya terima dari pendeta Yusuf tahun itu begini. Seorang hamba Tuhan itu yang pertama kali menentukan dia hamba Tuhan yang suka pembaruan atau tidak, itu bukan jemaatnya, tapi anak-anaknya. Nah, waktu itu saya masih remaja, masih muda, saya nggak ngerti anak bagaimana. Tapi dia terangkan begini, kalau anak-anak kita malas, beralasan, menolak, tidak mau datang, kalau kita khotbah, nah itu hati-hati. Jujur tanya ya. Nah, kalau saudara mau tanya itu jangan tanya anak saudara, takut, suruh tanya orang lain. Tolong ya tanyakan anak saya, dia itu suka nggak sih kalau dengar bapaknya ini khotbah? Ngerti maksudnya? Dr. Yusuf berkata begini, kalau sampai ada anak hamba Tuhan malas dengar khotbah bapaknya sendiri, pasti karena dua hal. Satu, munafik. Waktu khotbah dan di rumah beda. Ya atau tidak? Kalau kita munafik, hidup di mimbar dan hidup di rumah beda, anak-anak kita marah. Dia nggak akan respect dan hormat pada orang tua. Nomor dua, kalau sampai anak-anak kita tidak mau dengar kita khotbah karena sudah hafal khotbah bapaknya, begitu bapaknya malah khotbah, nah tahu aku habis ini pasti ayat ini, nanti kan cerita tentang itu, nanti kesaksiannya, pulang aja aku sudah tahu kok. Artinya saudara dan saya sebagai hamba Tuhan yang tidak terima pembaruan, maaf, jangan sekali-kali kita khotbah daur ulang. Ngerti nggak kata khotbah daur ulang? Diwolak-walik, istilah Jawa bilang. Jadi tema ini comot ini, tema itu digabung lagi. Maaf, Roh Kudus selalu mengajarkan segala sesuatu yang artinya baru terus. Saya ulangi lagi, siapa yang merasa jenuh, kejenuhan ada dua hal lagi akibatnya. Satu, suka manggil teman hamba Tuhan khotbah di gerejanya karena dia sendiri kehabisan bahan. Atau kedua, si hamba Tuhan suka kunjungan ke gereja lain. Kenapa? Karena kalau khotbah di gereja sendiri jemaatnya hafal, anaknya aja hafal. Kalau gereja lain kan temanya beda-beda kan nggak tahu. Maaf. Ayo saudara, paradigma yang diubahkan itu biar nancap di hidup kita. Roh Kudus itu guru yang sanggup mengajar kita tentang berapa hal tadi? Segala sesuatu. Maaf ya, saya ingin buka. Disebut segala sesuatu itu bisa dipilih-pilih enggak? Nomor 1 sampai nomor sekian ini segala sesuatu. Nomor sekian sampai nomor sekian ini bukan segala sesuatu. Bisa begitu? Tidak. Segala sesuatu ya semuanya. Jangan marah atau menolak kalau saya mau ungkapkan kata segala sesuatu dari Roh Kudus. Selama ini 99% gereja di dunia, lebih-lebih gereja-gereja tradisi yang tua-tua nggak mau diubah itu, mereka beranggapan Roh Kudus hanya berurusan hal-hal rohani saja. Awas, kalau ada hamba-hamba Tuhan masih pakai konsep yang lama itu, saudara rugi besar. Setuju tidak saya ngomong ini? Saya mau yakinkan setiap saudara, kalau Roh
Kudus itu adalah guru yang bisa mengajarkan segala sesuatu. Berarti dia tidak akan mengulangi pelajaran yang dulu-dulu. Betul? Dia akan terus beri pelajaran yang baru. Karena terus berkembang. Terus. Nah, saudara setuju segala sesuatu itu enggak cuma rohani, semuanya. Waktu saya di Cianjur, saudara, berapa puluh tahun lalu saya lupa, Jawa Barat. Di satu gereja saya melayani, saya dengar kesaksian salah seorang jemaat gereja itu penjual bakso. Nah, dengan polosnya dia itu baca ayat 26 Yohanes 14. Kalau Roh Kudus itu bisa ngajar tentang segala sesuatu, berarti kalau saya tanya Roh Kudus, bumbu bakso yang paling enak itu ramuannya apa? Berarti dia bisa. Saudara, saya dengar kaget. Teolog nggak sempat mikir sejauh itu. Betul? Dan ternyata betul. Sejak itu baksonya paling laris. Karena dalam doanya tiba-tiba ada ide muncul di pikirannya, tambahkan 2 jenis bumbu. Nah, dia nggak nyebut bumbu apa. Saya tanya apa itu, Pak? Maaf, Pak, itu rahasia. Itu hak dia toh. Dan di Cianjur itu terkenal dia bakso yang paling enak. Orang itu rasa kok baksonya beda. Jadi Roh Kudus pun ngerti bumbu dapur. Karena bumbu dapur termasuk segala sesuatu tidak? Maka dengan cepat Roh Kudus ngerti matematika tidak? Roh Kudus ngerti fisika tidak? Roh Kudus ngerti aerodinamika tidak? Loh kok? Roh Kudus ngerti nyanyi tidak? Roh Kudus ngerti model tidak? Sebut sampai kapanpun gak habis-habis. Karena segala sesuatu itu gak berhenti, terus muncul. Maka itu kalau Roh Kudus mengurapi saudara dan saya, tidak mungkin kita akan kekurangan ide, kekurangan bahan untuk ngajar. Tidak mungkin. Ayat kedua dengan cepat. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Waktunya cepat sekali. Banyak yang saya mau sampaikan ini kepada saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Tolong sebutkan kepada saya, apabila ada sesuatu atau segala sesuatu yang memenuhi 3 hal ini. 1, mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati gak pernah mikir. Itu istilahnya ini barang apa? Ayo cepetan. Mata gak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar. Misalnya, kalau saudara dengar nama handphone Samsung, nggak asing, sudah ada Samsung, misalnya begitu. Tapi tiba-tiba muncul sesuatu yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati, maka barang itu namanya apa? Apa? Penemuan. Iya, tapi apa? Penemuan yang baru. Betul tidak, saudara? Perhatikan baik-baik kalimat ini. Yang disediakan Bapa di surga buat semua kita yang mengasihi Dia, segala sesuatu yang baru, yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kalau setiap hari saudara dan saya menemukan barang yang begini, hidup itu bagaimana?
bersemangat. Enggak tahan menunggu besok. Karena besok ada apa lagi ya? Betul tidak saudara? Berarti tiap hari menurut dua ayat ini, Yohanes 14:26 dan 1 Korintus 2:9-10 ini, maka hamba Tuhan, orang Kristen hidup itu enggak pernah jenuh dan bosan. Kok enggak amin? Karena ada yang baru. Besok ada apa lagi ya? Besok ada apa lagi? Gabungkan dengan ratapan 3, 23 sampai 25. Selalu baru tiap pagi. Rahmatmu dan kasih setiamu tak habis-habisnya. Tiap pagi loh saudara, selalu baru. Nah kalau tiap pagi ada hal baru, hidup ini bosan atau tidak? Pasti tidak. Ayat 10 ya. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya. Menyatakan apa? Ayat 9 tadi, hal-hal baru itu. Karena kepada kita gerejanya Tuhan telah menyatakan hal-hal baru itu tadi. Oleh siapa? Kita sudah bilang oleh siapa? Roh. Jadi lagi sekali, siapa agen pembaruan itu? Siapa agen pembaruan itu? Roh Kudus. Menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh, bagaimana Alkitab saudara bilang? Menyelidiki berapa hal, segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Oke, saya tunjukkan. Sekarang saudara buka ya, buat tabel sebelah kiri Roh Kudus di ayat 26 Yohanes 14. Dia apa? Ngapain? Itu loh 14:26 Yohanes belum setengah jam sudah lupa bagaimana. Nah, Roh Kudus apa tadi? Yang sebelah kiri mengajar berapa hal, segala sesuatu. Sekarang tabel sebelah kanan tulis Roh Kudus yang sama menyelidiki segala sesuatu. Sekarang gabungkan apa yang terjadi dalam hidup sebuah kelas, sebuah kampus. Kalau guru-gurunya itu mampu mengajarkan segala sesuatu dan guru-gurunya mampu menyelidiki segala sesuatu, murid-muridnya jadi apa? Jenius. Apalagi? Tahu segala sesuatu. Kok nggak semangat saya ngomongin semangat begini? Ini lebih dari duit 1 triliun saudara. Amin. Saudara diberi kuasa Roh Kudus yang begitu hebat. Maka saya menyimpulkan dengan dua fungsi Roh Kudus, yang satu mengajar segala sesuatu, yang dua menyelidiki segala sesuatu. Maka kesimpulannya, ternyata seharusnya tidak ada orang Kristen bodoh di dunia. Loh, jawab ya atau tidak? Kalau guru kita sehebat itu tadi, mau bodoh bagaimana? Tiap hari dia datang mengajarkan hal-hal baru dan mengajak kita menyelidiki hal-hal baru. Ini yang perlu. Maaf, bagi beberapa saudara tadi saya ketemu dua pendeta. Yang satu ketemu terakhir 30 tahun yang lalu. Yang satu lagi ketemu terakhir 31 tahun yang lalu. Dan baru ketemu tadi ini lagi. Saya yang lupa. Apa sudah 30 tahun. Nah, yang saya kagum, begini kata dua pendeta. 30 tahun yang lalu, yang satu ketemu saya di Kaliurang, Yogyakarta. Yang satu ketemu saya di Medan. Kata dua rekan hamba Tuhan ini begini, maaf ya, saya mau terangkan ini kepada saudara. Sayang mereka nggak ada di sini. Mengapa mereka tanya, Bapak nggak kurang semangat seperti yang dulu? Bahkan saya lihat
Bapak lebih semangat dari yang dulu? Jawabannya ya ini rahasia. Kalau tiap hari mendapatkan hal baru, tadi Bapak bilangnya semangat hidupnya, maka itu tiap kali saya bangun, saya sudah siap-siap. Ada apa lagi hari ini? Ada apa lagi yang Roh Kudus ajarkan kepada saya? Jadi hidup itu semangat terus, nggak akan loyo. Amin. Karena ada paradigma yang terus diubahkan, saudara. Saya nggak mau kaku. Maka itu rugi kalau kaku. Roh Kudus akan meninggalkan orang kaku. Kenapa Roh Kudus meninggalkan orang kaku? Karena nggak mau diajak kerjasama. Jadi tinggal oleh Roh Kudus, capek nungguin dia. Kaku karena itu. Karena Roh Kudus kan bergerak terus. Ada nggak yang bisa batasi Roh Kudus? Tidak ada. Itu kuasa yang hebat. Oke, sekarang contoh-contoh. Ini bagian terakhir. Keluaran pasal 3 ayat 1. Saya mulai baca. Siapa yang tahu di peristiwa Musa ini berapa tahun dia jadi gembala dari mertuanya? Berapa tahun? 40 tahun. Kalau orang kuliah, berarti Musa kuliah 80 semester. Dulunya tuh kan 40 tahun 80 semester. Nah itu cara kita ngelihat Alkitab. Menarik sekali. Adapun Musa, ia bagaimana? Jangan kata mengembalakan dulu, ada satu kata penting. Adapun Musa, ia. Nah, ini yang menyebabkan Musa gak maju-maju. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Di ayat ini kata biasa itu menunjuk apa? Rutinitas hari-hari. Saya tanya kepada saudara, kalau sebuah kebiasaan sudah dilakukan 40 tahun, itu jadi apa? Sifat. Betul enggak? Menjadi karakter. 40 tahun. Begitu mata melek, sudah dengar mbek-mbek, kemana mbek-mbek. Buka pintu kandang, digiring. Dibiarkan merumput, sore dibawa pulang. Masukkan kandang, Musa kembali ke rumah keluarganya, istrinya, anaknya, tidur, bangun lagi, mbek-mbek lagi. 40 tahun. Padahal kalau kita baca kisah kelahiran Musa, menurut saudara, Yahweh Tuhan itu menginvestasikan hal-hal besar atau hal-hal kecil di hidup Musa. Besar sampai jadi pemimpin hebat. Dia ngerti arsitek, dia ngerti politik, dia ngerti ilmu perang. Karena 40 tahun dia jadi cucu raja. Saudara bayangkan kalau jadi cucu raja diajar macam-macam enggak? Jawab, diajar macam-macam enggak? Itu investasi surga. Investasi sebesar itu cuma ngurusin embek. Surga itu sedih. Musa, apa yang aku investasikan, yang aku tanamkan di hidupmu ini bisa memimpin sebuah bangsa, mimpin embek. Bisa bayangkan gelisahnya Tuhan terhadap Musa. Kata penting setelah ada kata imam di Midian. Ini penting. Coba lihat Alkitab semua. Jangan lihat saya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Titik. Keluarkan kata ini, saudara. Inilah peristiwa besar yang merubah paradigma Musa. Kata apa?
Bukan. Bukan. Setelah imam di Medan ada kata apa Alkitab saudara? Yaitu kenapa ragu-ragu? Nah itu paradigma lama. Paradigma lama kata ini nggak dianggap. Maka itu saya tanya, ada kata apa di Alkitab saudara? Sekali. Jangan dianggap murah dan enteng kata sekali di peristiwa ini. Ini dahsyat saudara. Saya sengaja menanyakan saudara bahwa saudara masih di paradigma yang lama. Ngapain kata sekali diurus? Tapi hari ini saya mau tunjukkan hebatnya Roh Kudus. Kata sekali itu menunjuk arti apa? 2 kali? Loh sempat 2 kali? Tidak, cuma sekali itu saja. Artinya hari itu rutinitas Musa akan dialihkan kepada jalur yang benar. Karena setelah 40 tahun mengembalakan kambing domba mertua, surga sedih, kecewa. Aku investasikan hal yang besar Musa di hidupmu. Kamu cuma pakai mengembalakan kambing domba saja. Sebelum saya teruskan kata sekali, saya beri pertanyaan ini. Apa bedanya mengembalakan kambing domba milik sendiri dan milik mertua? Cepat jawab. Ada beda tidak? Nah, ini cara belajar Alkitab. Kejar terus, bongkar semua. Saya mau tanya kepada saudara, jangan tersinggung. Hampir semua gereja kalangan Pantai Kosta, hampir semua, berarti tidak semua. Hampir semua gereja kalangan Pantai Kosta, kalau gembalanya meninggal, siapa yang suruh neruskan? Anaknya. Kalau anaknya perempuan, nah itu dia. Saudara gembalakan gereja milik mertua atau milik Tuhan? Loh ini penting pertanyaan ini saudara. Maka itu saya tanya balik, apa bedanya menggembalakan milik Tuhan dan milik mertua? Ayo mikir, ini paradigma baru. Apa bedanya? Cepat. Mana yang lebih semangat Pak? Betul. Milik mertua itu nggak perlu tanggung jawab besar-besar. Milik mertua itu kan bukan milik sendiri, nggak akan mikir maju atau tidak, nggak urusan. Pokoknya kambing domba beranak terus, mertuaku senang. Iya atau tidak? Nah, jadi saudara sekarang mengembalakan milik siapa? Belum tentu. Milik Tuhan, belum tentu. Ada yang milik sinode yang digembalakan. Itu mertua juga. Itu mertua juga. Beda. Saya menemukan ini beda. Maaf ya, Bapak Ketua Sinode saya mesti ngomong. Ketua Sinode akan salah kalau menilainya semua hamba Tuhan di bawah Sinode itu setianya, loyalnya hanya kepada Sinode. Itu salah. Kita harus loyal dan setia kepada Yesus yang punya gereja ini. Itu beda. Mengembalakan milik sinode itu nggak perlu repot-repot. Pokoknya target sinode tercapai ya sudah. Nggak ada perjuangan. Tapi kalau Tuhan mempercayakan untuk kita akan bertanggung jawab lebih penuh. Terus mikir, bagaimana caranya ini maju ya? Bagaimana? Itu beda. Maka itu ketika Yahweh Tuhan lihat Musa, 80 semester kamu cuma ini itu saja, nggak maju-maju. Kenapa kok tertawa? Kenapa? Ya kan begitu mikirnya Tuhan. Musa, aduh kamu ini
Ngapain kamu 80 semester mondar-mandir cuma begitu saja? Padahal fasilitas, kapasitas yang aku beri kepada kamu itu luar biasa. Lanjut, sekali, koma, ayo. Ketika Musa bagaimana menggiring kambing domba itu ke padang gurun. Sampailah ia ke gunung Tuhan, yakin gunung Horeb. Ini pertanyaan penting. Sekali, koma, ketika Musa seperti biasanya rutinitas menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Berarti hari itu Musa menggiring ke jalan yang sama atau ke jalan yang baru? Nah itu dia. Dia heran, loh ini kemana? Karena biasanya dia nggak pernah nyebrang ke padang gurun. Nah kalau di Sintang pas. Kalau lihat sungainya kita di sebelah mananya ini? Barat, timur, utara, selatan, saya nggak tahu. Dengan kota, maksudnya dengan kota Sintangnya. Saya itu pikir kota Sintang ya cuma yang semalam kami lihat. Dari Simpang 5 terus masuk ke guest house bagus. Begitu tadi nyebrang jembatan, loh kok ada kota lain lagi. Banknya banyak di situ. Wah berarti semalam saya salah lihat ini. Nah makanya itu saya ingin tahu. Antara tempat kita sekarang ada dengan kota Sintang, tempat semua bank-bank apa itu, kita di mananya sungai? Selatan. Orang bilang apa? Kalau orang Kediri itu kulon kali, istilah orang Kediri. Ya begitu kita masuk kota Kediri dibelah Sungai Brantas. Nah kota yang dimasuki itu sebelah timur sungai. Kalau orang mau nyebrang itu ke barat. Maka itu orang Kediri bilang kita mau ngulon atau ngetan. Artinya mau ke timur atau ke barat dari kali itu. Sehingga orang tahu kalau di Papua lain lagi, darat atau laut. Itu menunjuknya. Disebut laut arahnya ke arah pantai. Kalau ke darat itu ke arah gunung. Nah saya tanya orang Sintang. Sekarang ini gereja ini letaknya di mananya sungai dan di mananya kota? Ya seberang mana? Oh seberang saja. Oh kasihan orang Dayak, bahasanya miskin sekali. Masih kaya orang Papua dan orang Jawa. Ya memang nyebrang seberang kok. Tapi arahnya ini loh, oke lah seorang ngerti. Nah, selama 40 tahun Musa nggak pernah nyebrang di situ-situ saja. Tapi sekali dibelokkan oleh Roh Kudus. Musa, aku ingin kamu lihat sesuatu sekarang. Maka itu Musa ngelihat apa? Mosok nggak ingat? Ini loh pasal 3. Musa ngelihat apa? Untuk mancing belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Maka Musa berkata, ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana. Sekali lagi kata menyimpang ke sana. Musa sudah pernah ke sana atau belum? Belum. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemimpin, jangan ngotot kalau Roh Kudus bawa kita menyimpang. Saya bilang, jangan-jangan Tuhan, saya nggak tahu ke situ, yang sini saja. Ya sudah. Kalau ketika Roh Kudus bawa seorang nyimpang, seorang melawan, Roh Kudus akan tinggalkan kita. Sebab Roh Kudus nggak mau berurusan dengan orang kaku. Catat itu lagi. Amin. Roh Kudus tidak mau urusan dengan orang kaku. Roh Kudus hanya mau urusan dengan orang yang mau diajak untuk ngerti kehendaknya. Musa tertarik, nyimpang. Untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Saudara, paradigma Musa diubahkan sejak hari itu. Katakan amin. Ketika dia mau mengikuti Roh Kudus nyebrang
dan menyimpang. Meninggalkan jalan yang lama, menuju jalan yang baru. Itulah paradigma yang diubahkan. Jangan kaget-kaget kalau pulang dari sinode yang ke-25 ini, ada di antara ibu bapak, cara ibadah tiba-tiba berubah. Jangan kaget, ikuti Roh Kudus. Loh, kok khotbah dulu, nggak pujian, tidak apa-apa. Oh, nggak amin. Nah, ayo, ini masih lama ini paradigmanya. Percuma saya ngomong 1 jam lebih begini. Belum meninggalkan tempat sinode, sudah kembali yang lama lagi. Saya tanya balik. Jadi kalau Roh Kudus mengajak saudara menyeberang dan menyimpang, tiba-tiba digerakkan ibadah khotbah dulu, nggak usah pujian dulu. Mengikuti? Nah, itu dia. Itu yang Tuhan suka. Selalu ada yang baru. Bukan yang aneh-aneh. Ini penting semuanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan kita lupa satu hal, semuanya untuk kemuliaan Dia. Roh Kudus itu sangat hebat. 2 Samuel 5:17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, Daud ngapain? Ayo baca ayat 19. Daud buat apa? Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Yahweh menjawab, karena Daud bertanya, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Perangnya siapa yang menang? Daud. Selesai. Ayat 22. Tidak dijelaskan berapa lama jaraknya. Itu enggak dijelaskan. Tapi setelah berapa saat, ketika siapa lagi? Orang Filistin itu maju sekali lagi, entah 3 minggu, entah 3 bulan. Sayang, Samuel gak menuliskan peristiwa ini. Tetapi ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, ini paradigma. Kalau Daud model seperti kita, peperangan yang pertama dengan musuh yang sama menang, dan musuh balik lagi. Jujur, kalau kita langsung apa? Melawan. Yang dulu juga begitu. Inilah hebatnya Daud. Ayat 23. Ayo baca, maka apa? Bertanyalah Daud. Padahal musuhnya sama. Minggu lalu, 3 bulan lalu saya pernah menang. Tapi tidak. Dan kalau saudara baca nanti menarik. Sama nggak model serangannya yang pertama dan yang kedua? Beda kok sama? Beda. Justru yang kedua ini ada strategi yang buat musuh bingung. Paulus selalu begitu. Setiap kali Paulus akan mengerjakan sesuatu, dia pasti tanya Roh Kudus. Aku harus bagaimana? Pakai cara apa? Ini bukti, catat ya. Siapa yang pernah menyelidiki mujizat-mujizat yang dikerjakan Roh Kudus di perjanjian lama maupun perjanjian baru, ternyata tidak pernah terulang 2 kali dengan cara yang sama. Betul tidak? Catat. Saya ulangi, tolong para hamba Tuhan pemimpin, baik wanita maupun pria, Alkitab saja menuliskan pekerjaan Roh Kudus tidak pernah terulang 2 kali dengan cara yang sama. Itu yang saya kagum. Maka kesimpulannya, memang kalau begitu Roh Kudus itu agen pembaruan yang luar biasa. Dia
punya cara yang gak bisa dikenali oleh si iblis. Maka itu kalau saudara dan saya hidup dalam paradigma yang baru, paradigma yang diubahkan, setan kita buat kalang kabut, pusing, sakit perut, sakit kepala, dan semuanya. Karena apa? Tiap kali kita mengerjakan hal-hal yang kita kerjakan, setan bingung. Ini apa lagi? Loh, apa lagi? Loh, kok gak sama kayak kemarin? Ngerti gak? Dalam ilmu perang, siapa yang pernah jadi tentara? Veteran ada gak di sini? Mengapa setiap kali ada tentara perang, pasti ada sandi baru? Betul? Strategi baru. Betul tidak? Kenapa? Semua panglima perang, jenderal perang tidak boleh meniru dan menjiplak mengulang yang dulu. Jawabannya, supaya musuh tidak menyabot. Kalau pakai cara yang sama, musuh langsung, oh ini cara yang dulu. Nah itu strateginya Roh Kudus dalam pelayanan di akhir zaman. Amin. Milikilah hati yang baru, paradigma yang baru. Roh Kudus memberi pembaruan. Izinkan dia mengobrak-abrik kekakuan diri kita. Oh enggak, amin ya. Kalau kaku terus ya udah ditinggal Roh Kudus gitu aja. Oke, Tuhan memberkati saudara semua. Tema paradigma yang diubahkan. Paradigma bahasa Indonesia yang paling gampang dimengerti adalah pola pikir. Ya, pola pikir. Nah, ibu bapak, saudara-saudara dikasihi Tuhan, seorang manusia itu akan jadi apa, akan bagaimana, akan kemana tujuan hidupnya, itu tidak tergantung uangnya. Lalu ditentukan oleh apanya? Ditentukan oleh pola pikirnya, oleh paradigmanya. Itu saya mau tanya, siapa yang pernah tahu kenapa ada handphone? Sejarahnya pernah tahu tidak? Ya, saya cerita. Dari dulu yang namanya telepon itu bagaimana? Nancap di rumah, betul? Dari dulu sejak telepon pertama kali ditemukan, maka orang yang harus ikut telepon. Karena telepon dulu nggak bisa dibawa kemana-mana. Lalu ada seorang yang punya pola pikir baru. Bagaimana caranya supaya telepon itu nggak sombong? Ngerti istilahnya? Kenapa dia berpikir telepon itu sombong? Ayo coba jawab. Karena kita yang perlu mereka. Jadi kita harus ikut. Kita nggak bisa perintahkan telepon ikut kita. Nah, orang ini putar otaknya. Bagaimana caranya supaya telepon itu yang ikut kita? Nah, muncullah handphone. Ternyata segala sesuatu yang mengalami perubahan. Ya, dengarkan. Segala sesuatu yang mengalami perubahan itu bukan sarjana ini, doktor itu, uang